Guys, jadi ketemu lagi sama Miliarder Boy Academy. Jadi hari ini gue mau share sedikit ya, tentang gue sekarang posisi lagi di Hotel Alana. Jadi teman-teman bisa lihat ini kolam renangnya. Jadi worth it banget buat kalian yang pengen. Hari ini kan Lebaran ya, pas Lebaran gue posisinya lagi di Alana Hotel. Kurang lebih beberapa hari ini gue di sini, dan kalau misalnya kalian ngelihat eh apa namanya, fasilitas dan lain-lain, ini hotel bintang 4. Tapi gue pikir ini adalah hotel bintang 5. Dari makanannya juga worth it banget. Kalau misalnya teman-teman ngelihat makanannya worth it, terus juga tempatnya juga luas. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ke Jogja, gue rekomen banget kalau kalian stay di hotel ini, karena memang dari fasilitasnya, tempatnya, kalau kalian konten kreator atau kalian suka foto-foto ya, kalian worth it banget stay di sini. Kalau misalnya harga harga hotel di Yogyakarta itu kurang lebih sekitar resnya di Malioboro juga harganya 700 ribuan sama makan gitu kan. Terus kacanya sedikit guys. Ini gue dapat harga 700 sampai 800 ribu. Jadi untuk harga rate-nya normal itu sekitar 700 800 ribu itu ya. Daripada lu di hotel-hotel yang gak jelas gitu kan. Gue udah keliling gitu ya. Hotel yang worth it untuk di Jogja ini. Yang harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau misalnya kalian di Hyatt atau kalian di yang hotelnya itu biasanya harganya udah di atas 1,4 1,5 kurang lebih di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya menurut gua, kalau kalian budgetnya juga nggak kalau 500 dapatnya hotelnya pasti nggak terlalu bagus. Kalau harganya 1,4 juga terlalu mahal. Jadi kalau menurut gua range yang harganya normal oke lah ya, mendingan di harga Alana Hotel ini. Ini testimoni gue di sini, dan pelayanannya juga cukup bagus teman-teman. Dari manajernya, gue kenal sama manajernya, dan beberapa staffnya juga untuk pelayanan oke banget untuk di Jogja ini. Jadi orang-orang sebenarnya semua di Jogja itu orangnya pelayanannya bagus ya teman-teman. Ya, dari staffnya, SDM-nya, orangnya sabar dan orangnya oke-oke lah teman-teman ya. Jadi ketika menghadapi komplain, biasanya mereka lebih sabar ya dibandingkan kota-kota lain. Ini menurut pandangan gua. Oke. Oke, dari itu aja menurut gua. Jadi kalau kalian mau tinggal stay ke Yogyakarta bisa ya. Kenapa hari ini gua memilih untuk Yogyakarta, karena gua udah lama nggak ke Jogja, teman-teman. Oke, itu aja dari gua. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman ya, teman-teman kalau ngelihat market Bitcoin untuk sekarang ya, ini adalah kesempatan kalian untuk kalian bisa tambah kaya di 2024 sampai 2025. Biasanya kalau di properti itu ada yang namanya eh apa namanya, krisis. Jadi krisis itu biasanya itu 10 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kalian lihat 98, 2008, 2018 kemarin, 2028. Jadi waktu yang tepat untuk buy kalau di dunia properti gue ya, waktu yang tepat untuk buy itu adalah eh di tahun di 10 tahun itu. Misalnya di 98, 2008, 2018. Karena gua belum investasi di 2008 sampai 2008 sama 2098. Gua waktu masih kecil dan juga gua belum punya duit, makanya gua nggak punya kesempatan itu dua kali 10 tahun. Nah, tapi di 2018 itu kesempatan gua buy properti, karena gue udah punya modal, gue juga udah punya perusahaan. Jadi waktu yang tepat gue itu 2018. Karena lu nggak bakalan bisa dapetin harga properti di diskon 50%. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau kalian kalau kalian ngelihat di 2018 itu adalah momen dimana kalian beli properti itu murah banget. Jadi waktu itu gue juga pernah beli properti, harganya kurang lebih sekitar harga pasar ya sekitar 2 sampai 3 M, gue beli cuman 1 M. Dan waktu itu gue jual cepet, kurang lebih setahunan, 1 tahun lebih ya, itu kurang lebih 2,5 M. Jadi gue dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu terakhir, kurang lebih keuntungan gue hampir sekitar 150% gitu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Dan banyak lagi properti seperti ruko itu harganya murah-murahan, itu kan terjadi pandemi, krisis moneter, resesi dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu adalah waktu yang tepat untuk kalian buy. Karena memang di waktu itu
kredit harga apa suku bunga itu dia pada naik semua. Nah, ketika suku bunga naik, orang nggak bisa bayar kredit dan orang mau take over kredit itu nggak bisa karena perbankan juga banyak yang pailit. Jadi itu adalah momen tapi kelemahannya itu adalah kalian harus bisa punya uang cash karena kredit nggak bisa. Kalian misalnya contoh ada beli rumah harga pasar 3M belinya 1M. Kalian mau ambil kredit bank susah karena waktunya krisis. Nah, waktu yang tepat untuk buy itu ya pakai duit cash ketika 10 tahunan itu, musim 10 tahunan itu. Nah, ketika suku bunganya udah turun. Nah, suku bunga turun kan berprediksi 2024 sampai 2025. Itu dia turun terus ya dari 5% ke 2%. Nah, ketika itulah orang banyak ambil kredit. Nah, makanya ketika lu beli ketika 10 tahun 2018, nah waktunya 2025 itu adalah waktu yang tepat kalian jual karena orang banyak dan bisa ambil kredit dan beli harga rumah lu lebih mahal. Contoh kayak kemarin gue barusan beli 1 tahun lalu ya. Itu masih dapat harga properti 1,5 gue belinya 700 juta ya nanti gue jual cepet sekitar 1,1 1,2 M gue tawarin ke orang ambil kredit harga properti juga udah naik seperti itulah. Jadi momen yang tepat itu musim 10 tahunan. Nah, kalau misalnya Bitcoin itu adalah momen 4 tahunan, teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya ngelihat apa namanya momen 4 tahunan, ya sekarang adalah waktu yang tepat untuk jual. Karena kalau misalnya 2021 itu waktu yang tepat untuk beli. Nah, sekarang sudah halving. Nah, kalau kalian mau nunggu momen ini, itu tunggu 4 tahun lagi, Bos. 4 tahun lagi itu sekarang 2024, 2028 sampai 2030 baru kalian bisa dapat momen itu lagi, gitu ya. Kalau properti 10 tahun lagi 2028 kalian baru bisa dapat momen itu lagi. Ya, krisis. Jadi di kripto juga sama dulu di kripto 2021 itu gua suruh jual di harga 69. Banyak orang yang nggak percaya. Akhirnya terjun tuh. Gue bilang prediksi bakalan ke 20.000 di bawah 20.000 dan terbukti benar 2022-an 2021 2022 dia longsor sampai 20.000 di bawah 20.000. Nah, ketika 915 gue suruh lu pada buy semua. Kenapa? Karena di waktu itu adalah momen supportnya. Itu ada rumusnya teman-teman ya. Makanya buat teman-teman join VIP biar kalian tuh bisa tambah pinter dan wawasan dan selalu update kondisi sekarang. Nah, buat teman-teman gini ya. Ini saran dari gua. Sekarang dari 15.000 sekarang udah sampai di 70.000. Nah, apakah Bitcoin kita buy aja ya terlalu tinggi? Lebih baik lu beli Ethereum. Saran dari gua ya kalau kalian baru masuk di dunia kripto, kalian jangan buy BTC di harga 70.000. Lebih baik lu masuk di Ethereum. Itu yang pertama. Ethereum itu harganya masih 3 ribuan dengan target sekitar 15 sampai 20 ribu. Kalau BTC kan targetnya 130 sampai 150. Jadi tinggal ya untung cuma 2 kali lipat. Kalau misalnya kalian ketinggalan, kalian bisa masuk Ethereum. Ethereum masih worth it. Atau kalian bisa masuk di ETC, Ethereum Classic. Ya, itu masih jauh banget. Dia potensi bisa 10 sampai 20x. Dan satu lagi, gua mining koin XCH. Jadi buat teman-teman XCH itu adalah apa sih? Kalau XCH itu adalah proof of space. Jadi beda dengan miningnya di BTC. BTC proof of work. Kalau Ethereum tuh proof of apa namanya? Proof of space ya kan. Ethereum sorry. Ethereum itu proof of staking. Jadi sekarang dia udah staking ya. Kalau BTC cuman udah nggak terlalu bagus ya teman-teman kalau mining lu bakalan boros tapi lebih konsisten lebih fundamentalnya lebih kuat. Nah, proof of space itu adalah ketika hype. Jadi XCH ini adalah salah satu koin yang menurut gua itu worth it untuk kalian beli karena gua mining di koin itu ya cukup lumayan gede ya teman-teman. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau belajar mining atau kalian punya duit lebih, gua saranin kalau misalnya kalian punya duit lebih itu di atas 10M kalian bisa mining. Cuman kalau di bawah 10M lebih baik nggak usah mining karena rugi bayar listriknya. Listrik yang paling dominan di dunia mining ya. Nah, pokoknya kalian kalau misalnya ketinggal beli 3 koin itu, tutup mata aja, pasti naik. Tinggal tidur 1 tahun, tinggal tidur, bangun-bangun udah 10 kali. Ya, 10 sampai 20 kali. Kalau misalnya lu punya $1.000, tidur tahun depan setahun tidur, tahun depan $1.000 jadi ya $20.000 gitu.
Jadi tidur aja tahu-tahu tahun depan udah jadi $20.000, udah jadi orang kaya, guys. Ya, tidur doang gitu ya. Terus kalau misalnya kalian kalau kalian misalnya, "Bang, koin apa lagi Bang selain itu?" Nah, kalian ikutin aja kode bandar. Jadi ada yang namanya kode bandar di Binance sama OKX. Kalau kalian mau main altcoin yang lebih kecil-kecil lagi, lebih gacor, OKX ya. Cuman kalau kalian yang stabil, yang fundamentalnya lebih kuat, kalian masuk di kode bandar di Binance. Nah, gimana sih cara ngelihat kode bandar? Kalian sebenarnya lihat aja. Sebenarnya tuh kode bandar tuh gratis buat kalian. Sinyal kode bandar tuh sebenarnya gratis ya. Cuman kalian harus tahu aja cara nganalisa sama cara mempelajarinya, karena gue butuh waktu riset gitu ya, riset sekira 2 tahun 3 tahunan untuk mengetahui, oh ini kode bandar gini 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 gini, ini koin lebih akurat apa enggak, cara cara analisa lebih akurat pakai kode bandar seperti apa, itu dari gua, guys. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian bingung altcoin gimana bang, bla 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 gitu ya, ya kalian tinggal lihat aja kode bandar. Makanya buat teman-teman sebenarnya kalian bisa cari gratis, cuman butuh waktu sekitar tahunan. Daripada gitu lebih baik kalian join VIP Ternak Kripto aja. Itu langsung lengkap, ada rumusnya, teman-teman. Ada rumusnya, ada apa namanya? Ada rahasianya, hacknya. Nah, sebenarnya sederhana banget. Sebelum kita halving atau nantinya ke depan, kalian kalau main altcoin, ketika kalian masuk gitu ya, pas cuan, kalau gue sendiri ketika masuk, misalnya contoh modal gue $1.000 masuk nih, gue mainin $100 jadi 10 koin. Nah, dari 10 koin kan pasti ada yang naik duluan tuh. Nah, ketika udah cuan 100% atau 50%, modal gue tarik, gue sisain profit, gue tinggal swing sampai nanti halving. Terus habis itu gue cari kode bandar yang lain, karena setiap bulan itu kode bandarnya tuh berubah-berubah, bos ya. Jadi tinggal masuk, terus habis itu misalnya $100 jadi $200, gue tarik $100-nya, gue cari kode bandar yang lain masuk, itu biarin aja tinggal floating ke atas kayak gitu. Nanti untuk tariknya bersama-sama kita barengan, makanya teman-teman join VIP supaya kalian bisa tahu kapan waktu buy dan kapan waktu sell. Jadi itu aja dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Pokoknya semoga kalian tuh bisa cuan bareng, makanya join VIP-nya dari Ternak Kripto supaya kalian bisa dapat wawasan dan cara teknikal kode bandar. Jadi kalau menurut gua, pandangan gua, teknikal tuh udah kuno, guys. Lebih baik kalian masuk aja di apa namanya? Teknikal. Ngapain sekarang lu capek-capek teknikal kalau bandarnya exchange-nya tersebut goreng gitu. Kecuali kalian main future ya, main future, main emas gitu ya kan. Ya kalian pakai teknikal, Bos, karena memang algoritma atau pola seseorang atau trader itu kan berubah-ubah gitu kan. Pakai teknikal kalau misalnya kalian main future. Kalau main spot ya kalian tinggal aja pakai kode bandar. Apalagi kalian pemula gitu kan. Nggak bisa, apalagi kalian pemula terus terlalu beresiko gitu kan. Kalau misalnya kalian main future, lebih baik main altcoin tapi spot market. Itu lumayan, guys. Ya, lumayan, lumayan banget. Terus kalau misalnya sisain USDT buat main low sweat, terus dapat profit setiap minggunya. Aduh. Kalau untuk cuan di dunia kripto itu gampang banget kalau kalian main spot, yang penting kalian sabar. Guys, kalau main future nggak semua orang bisa main future, itu butuh jam terbang. Kalau aku saran sih, kalau kalian main future minimal itu harus 2 tahun ke atas. Makanya kalau member-member gua kalau di bawah 2 tahun ke atas, di bawah 2 tahun, gua nggak terlalu berharap mereka main future. Cuman kalau mungkin udah tradingnya di atas 2 tahun 3 tahun, ya mungkin belajar lah. Terus juga kalau dunia future kan terlalu beresiko buat pemula. Gua saranin lu pakai kode bandar, terus habis itu lu beli spot altcoin. Oke, guys, untuk itu aja dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa follow dan subscribe. Thank you, see you, goodbye.